Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hermas Effendi Prabowo di channel YouTube Wondermatic. Kali ini kita masih mau bahas tentang fenomena transmisi matic CVT yang gagal nanjak. Saya nggak mau bahas tentang sengketa atau materi perkara antara produsen mobil DFSK Glory 580 Turbo CVT dengan customernya. Saya lebih akan bahas tentang hal-hal teknis seputar transmisi matic yang digunakan oleh GFSK Glory 580 Turbo. Jadi terkait dengan hal-hal teknis terkait transmisi matic yang dipakai oleh Glory 580 Turbo itu. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman saya di Grid Auto dan juga website resmi dari Grid Auto, bahwa mobil matic Glory 580 Turbo DFSK ini dilengkapi dengan transmisi matic tipe VT3. Jadi transmisi matic tipe VT3 ini adalah keluarga dari transmisi matic VT2. Kalau yang terbaru ada VT5, tetapi khusus yang dipakai pada Glory 580 Turbo ini adalah yang tipe VT3. Saya sendiri di Wondermatic pernah tahun 2018 bongkar transmisi matic VT3 ini, tapi tidak di mobil DFSK Glory, tetapi di mobil yang lain. Dan saya lihat sendiri waktu itu, cuma dulu tidak saya dokumentasikan secara fisik, secara komponen susunan transmisi matic dan sebagainya, itu memang ya sama persis dengan CVT yang lain ya, baik itu yang diproduksi oleh Nissan, oleh Honda ataupun yang diproduksi oleh Toyota. Hanya susunan komponen itu yang berbeda, strateginya misalnya dalam pompa olinya berbeda gitu ya, bentuknya berbeda, tetapi prinsip kerjanya ya hampir sama dari transmisi itu ya gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa meskipun DFSK Glory Turbo 580 ini adalah mobil Cina, tetapi untuk transmisi maticnya tidak diproduksi oleh Cina. Jadi produsen DFSK bekerja sama dengan Punch Power Grid, yaitu satu perusahaan yang memproduksi transmisi matic dan komponen otomotif yang berbasis di Belgia. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa transmisi yang diproduksi oleh Punch Power Grid ini itu sudah digunakan lebih dari 2 juta unit kendaraan. Jadi sudah diaplikasikan di lebih dari 2 juta unit kendaraan, dan ini termasuk salah satu transmisi matic yang lumayan tangguh di kelasnya dan pada eranya. Nah, DFSK bekerja sama dengan Punch Power Grid ini dalam membangun mobil Glory 580 Turbo ini, terutama dalam hal pemasok transmisi maticnya. Sehingga kalau ada yang bilang bahwa ini mobil matic transmisinya dari Cina, ya enggak juga gitu, karena transmisi matic yang dipakai oleh Glory 580 itu adalah transmisi matic tipe VT3 buatan Punch Power Grid. Nah, dan transmisi matic ini seperti yang tadi saya bilang sudah dipakai lebih dari 2 juta unit kendaraan. Nah, selain VT2, VT3 juga sebetulnya Punch Power Grid ini memproduksi transmisi matic VT5. Cuma transmisi matic VT5 ini belum dipakai sama DFSK karena baru di launching itu akhir 2018, tepatnya kalau nggak salah tanggal 3 Desember 2018. Sementara Glory Turbo 580 itu sendiri sudah dipersiapkan, dirancang dan diproduksi sebelum itu. Jadi nggak mungkin dia pakai yang VT5 ya, sehingga tetap pakai yang VT3. Nah, kalau kita mau tahu lebih detail tentang kemampuan dari transmisi matic tipe VT3 ini, tentu kita harus tahu spesifikasi dari mobil Glory 580 Turbo itu sendiri. Kenapa? Karena seperti teman-teman tahu bahwa transmisi matic itu tugasnya adalah menyalurkan tenaga atau putaran mesin dari mesin sampai ke roda. Sehingga kita harus tahu berapa sih spek tenaga yang dikeluarkan oleh mesin Glory 580 Turbo ini. Kalau kita lihat dari spesifikasinya, Glory 580 Turbo ini dilengkapi oleh mesin 1490 cc yang mampu menghasilkan
tenaga maksimum 110 kW dengan torsi maksimum sampai 220 Nm di rentang RPM antara 1800 sampai 4000 RPM. Nah, bagaimana dengan transmisi matic yang VT3? Nah, transmisi matic VT3-nya sendiri itu diproduksi untuk mampu menyalurkan tenaga hingga 150 kW dengan torsi maksimum sampai 220 Nm. Apa artinya? Artinya bahwa dari sisi kapasitas tenaga itu sangat mencukupi untuk dipakai atau diaplikasikan pada mobil Glory 580 turbo, karena selisih tenaganya yang bisa disalurkan oleh transmisi VT3 itu sendiri mencapai sekitar 40 kW. Nah, tetapi dari sisi torsi memang terbatas, karena torsi yang dihasilkan oleh mesin itu mencapai 220 torsi maksimumnya, sementara torsi maksimum yang sanggup disalurkan oleh transmisi VT3 ini juga 220 Nm ya. Tetapi kan jarang sekali ya sebetulnya kita menggunakan transmisi kemudian kita becek mesin mobil pada limit torsinya, bisa. Apalagi kalau sekedar uphill kan nggak sampai torsi maksimum yang dicapai kan gitu ya. Sebelum teman-teman semua ngikutin video ini, silahkan share, komen, like, dan tentu saja subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya bisa ikut mendapatkan informasi yang akurat, yang tentu saja yang detail tentang transmisi matic Glory 580 turbo. Oke, kita lanjut teman-teman. Kalau kita lihat dari dimensi transmisi matic VT3 itu panjang as primerinya, as primer ya, itu dia sekitar 34,33 cm. Sementara untuk panjang as puli sekundernya sekitar 35,15 cm. Jadi selisihnya ya sekitar 2 cm lah. Terus jarak antara crankshaft ya, titik crankshaft dengan diferensial itu sekitar 18,7 cm. Transmisi VT3 ini sebetulnya nggak terlalu berat karena dia bobotnya hanya 54,5 kg, itu bobot kosong gitu ya. Nah, sementara kalau ditambah dengan oli itu bobotnya bisa mencapai 57,9 kg. Transmisi matic VT3 ini juga dilengkapi oleh shift lever position, itu ada beberapa pilihan PRND, jadi park, reverse, neutral, dan drive. Tetapi di luar itu ada opsi lain yaitu sport dan low gear. Jadi sport dan low gear ini kalau teknologi yang sport itu dipakai maka kita bisa menggunakan sistem perpindahan Tiptronic. Sementara kalau yang low gear ini biasanya dipakai untuk kalau kita nanjak, karena pada gigi rendah low gear ini biasanya ada tambahan tekanan oli yang memungkinkan si transmisi ini bisa menanggung torsi yang lebih besar. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan juga bahwa di sistem control unit itu transmisi ini sudah full dikendalikan secara electrical ya, berbasis pada kelistrikan dan computerized. Dengan control modul atau transmission control unit itu dia stand alone ya, dia ada di dalam transmisi dan terpisah dari ECU. Terus dia juga sistemnya adaptive driving ya, jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi dengan dukungan dari diagnosis yang sudah OBD2, sehingga dengan OBD2 kita juga bisa memonitor kondisi sistem daripada transmisi matic VT3 ini. Transmisi matic VT3 itu dilengkapi oleh kopling basah, baik yang drive maupun atau yang reverse ya, drive clutch maupun reverse clutch. Jadi kopling basah itu yang nggak beda kayak sepeda motor lah gitu ya. Kalau teman-teman tahu sepeda motor terus di dalamnya tuh ada kopling terus yang dia kerendam sama oli ya, seperti itulah kira-kira yang disebut dengan kopling basah itu.
Terus kemampuan dari transmisi matic itu sendiri, dia mampu menyalurkan torsi, sudah saya bilang tadi sekitar 220 Nm di RPM 2500 ya, dan power 122 kW. Saya ralat tadi bukan 150 kW ya, 122 kW di 5700 RPM. Jadi tadi saya ralat bahwa selisih antara power yang ada di transmisi dengan power yang dikeluarkan oleh mesin itu berarti hanya sekitar 12 kW. Kalau tadi saya bilang selisihnya 40, enggak ya, ini hanya 12 kW aja. Terus tapi apapun, meskipun ini selisih 12 kW tetapi masih lebih tinggi daripada tenaga yang dihasilkan oleh mobil itu sendiri, oleh mesin mobil. Lanjut kita membahas tentang komponen yang ada di transmisi matic. Itu seperti halnya pada mobil matic pada umumnya, ada komponen-komponen utama yang terdapat di dalam transmisi matic CVT VT3 ini. Yang utama tentu saja di situ ada CVT SI yang warna abu-abu sama biru itu. Nah, itu CVT SI, baik itu puli primer itu yang warnanya biru dan puli sekunder yang warnanya abu-abu. Terus ada juga belt, sabuk bajanya di tengah itu. Terus juga terdapat clutch ya di ujung depan yang ketemu dengan roda gila. Ada clutch yaitu reverse clutch dan forward clutch, itu ada di situ. Terus masuk ke dalam itu ada yang namanya pompa oli matic, itu satu baris dengan CVT puli primer. Nah, itu dia ada di bagian belakang. Terus juga ada control unit di situ menyatu dengan valve body dan filter. Terus CVT yang di bagian hijau itu terhubung dengan gigi pembalik ya, yang warna hijau itu. Lalu dari gigi pembalik tenaga diteruskan ke diferensial yang warnanya pink, yang sebelah ini yang nonjol warnanya pink. Nah, secara umum komponen-komponen pembentuk transmisi matic CVT itu rata-rata memang seperti ini gitu ya. Jadi sebetulnya ini nggak beda jauh dengan CVT lain, karena memang secara umum komposisi komponennya juga sama saja, hanya letaknya saja yang berbeda antara tipe VT3 dengan transmisi matic yang lain. Ada yang naruh valve bodinya di tengah, ada yang naruh valve bodinya di samping gitu kan. Kalau ini kan naruh valve bodinya di samping ini ya, di samping kalau dilihat dari desainnya itu. Nah, kita lanjut transmisi matic VT3 ini, dia konsumsi bahan bakarnya memang hemat. Nah, apa hubungannya sih sebetulnya antara mesin dengan transmisi matic? Kenapa kok transmisi matic ini kok disebut konsumsi bahan bakarnya hemat? Seperti teman tahu bahwa tugas dari transmisi matic CVT itu adalah menyalurkan tenaga dari mesin ke roda. Nah, kalau tenaga bisa tersalurkan sempurna dengan rasio gigi dengan rentang yang lebar, nah tentu konsumsi bahan bakarnya akan irit, apalagi kalau transmisi itu tidak mengalami slip. Nah, transmisi matic VT3 ini teruji memang dia efisien dalam mendukung konsumsi bahan bakar, bahkan dia fully capable untuk Euro 5. Apa saja yang membuat VT3 ini bisa efisien dalam konsumsi bahan bakarnya? Karena dia ada sistem optimized clamping control, dia ada bisa meminimize clutch drag, jadi bisa mencegah mengurangi slip pada clutch ya, karena ada sistem clutch controlnya, dan idle stop functionality. Jadi ini sudah didukung oleh teknologi idle stop functionality. Terus juga ada tambahan teknologi namanya warm up mode ya, atau cold start. Jadi kalau teman-teman tahu di
negara-negara subtropis terutama atau dekat-dekat kutub sanalah itu suhunya sangat rendah, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu bisa saja minus 0 derajat Celcius. Bayangkan kalau suhu serendah itu tentu oli juga akan mengalami perubahan struktur, akan cenderung mengental, sementara sistem pada mobil itu akan bekerja baik ketika dia sudah memenuhi tingkat suhu tertentu ya. Suhu kerjanya sudah mencapai titik tertentu, maka dia akan bekerja optimal. Nah, untuk mencapai suhu kerja supaya dia cepat mencapai suhu kerja itu, maka di sini sudah dilengkapi dengan warm up mode, terutama untuk cold start. Jadi kalau teman-teman tahu pada mobil diesel misalnya itu kan dia ada juga teknologi itu. Nah, bedanya kalau mobil diesel dipakai untuk mendukung pengkabutan di ruang bakar, tapi kalau pada transmisi matic ini untuk mendukung kerja transmisi matic supaya dia bisa lebih cepat untuk bisa bekerja secara ideal ya. Terus selanjutnya juga ada fasilitas pilihan mode ekonomik pada drive modenya. Secara umum, jadi kita bisa bilang bahwa transmisi matic CVT ini memang nyaman ya. Yang VT3 ini memang didesain nyaman karena memang tidak terasa perpindahannya seperti step AT. Jadi memang dia perpindahannya sangat mulus ya, karena memang transmisi matic ini rasio giginya tidak bertingkat tetapi continuous. Jadi ada perubahan rasio tetapi perubahannya itu secara gradual. Terus dia juga ada dilengkapi dengan adaptive function. Jadi satu strategi yang dikembangkan ketika mobil ini transmisi maticnya dalam pemakaian masa tertentu, tentu dia akan mengalami perubahan kinerja, penurunan kinerja dan sebagainya, sehingga ada teknologi adaptive function sehingga ketika dia mengalami sedikit penurunan kinerja maka akan langsung di-adjust, akan langsung disesuaikan secara otomatis sehingga pengalaman berkendara tetap akan nyaman. Juga didukung oleh diagnosis OBD2. Jadi seperti teman-teman tahu, standar lingkungan untuk mobil ini memang ketat, tidak hanya di Indonesia tentunya, tentu juga di negara maju. Misalnya kayak di Amerika itu untuk standar mobil ya EPA, Environment Protection Agency, jadi ada badan khusus yang bertugas untuk menjaga lingkungan. Nah, mereka punya standar khusus untuk mobil-mobil yang dijual ke sana, mesti memenuhi standar tertentu dan pengecekannya juga mesti mudah, sehingga kemudian dikembangkanlah yang namanya OBD2 ini untuk memudahkan pengontrol atau kontrol terhadap sistem ini. Kalau dulu sebelum ada OBD2, masing-masing produsen mobil itu mengembangkan sistem komunikasi itu sendiri-sendiri dan soketnya juga beda-beda. Makanya kalau teman-teman tahu mungkin ada BMW model soketnya beda, Mercy model soketnya beda, dan semua produsen punya soket yang beda-beda sehingga menyulitkan. Nah, sehingga sekarang ini sejak tahun berapa ya, 2000-an lah, 96 apa 2000-an itu kemudian distandarisasi di sana dengan OBD2. Karena di Amerika sendiri mengadopsi OBD2, maka otomatis di negara lain juga mengikuti pada akhirnya. Terus terkait dengan driving strategi itu sendiri yang saya sebutkan tadi, dia sudah ada fitur untuk warm up mode after cold start yang sudah tadi saya jelaskan. Terus kedua, dia juga ada uphill and downhill recognition. Jadi ketika kita mau turun misalnya gitu ya, mobilnya mau turun, kita bisa transmisi ini sudah mengadopsi teknologi untuk engine brake. Begitupun ketika kita naik, dia sudah ada strategi khusus untuk mobil itu menanjak, misalnya dengan tambahan tekanan oli pada titik-titik tertentu sehingga si clutch itu tidak slip dan mampu menanggung tenaga yang dikeluarkan dari mesin sehingga tetap bisa
nanjak. Terus untuk mode pengoperasiannya ada tip mode, ada sport mode, ada ekonomi mode. Kalau ekonomi mode ya teman-teman tahu, kalau mode ekonomi tentu untuk konsumsi bahan bakar yang hemat, jadi lebih ke kenyamanan. Tetapi kalau kita mau lebih agresif untuk berjalan, kita bisa pakai mode sport, karena mode sport ini akan menjaga RPM pada kondisi tertentu, sehingga mobil itu bisa berjalan lebih agresif. Secara umum itu gambaran dari transmisi Matic VT3. Jadi kalau kita lihat dari spesifikasi dan keunggulan-keunggulan teknologi yang ditampilkan, yang diadopsi oleh transmisi Matic itu, kita tahu memang transmisi Matic ini bukan transmisi Matic kaleng-kaleng ya, dan transmisi Matic sudah teruji karena bahkan sudah dijual lebih dari 2 juta unit ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua tentang transmisi Matic VT3. Berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kerja dari transmisi VT3 ini. Bagaimana cara kerjanya. Kalau kita tahu tentang cara kerja transmisi Matic ini, tentu kita akan paham kalau terjadi kemudian kegagalan nanjak dan sebagainya, apa sih kemudian pemicunya gitu ya. Nah, tunggu terus video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, bagikan ke teman-teman semua. Di video berikutnya saya akan membahas tentang sistem kerja transmisi VT3 yang dipakai oleh DF SK Glory 580 Turbo. Sampai jumpa.